pagi, Sus. Tolong sampaikan kepada perawat yang bertugas di ruang melati untuk berkumpul di ruang rapat. Sekarang ya. Baik, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Sus. Jadi maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian di sini, saya ingin membahas masalah klien yang dirawat di ruang melati. Berhubung karena kita sebutin. Jadi setelah saya melakukan pengkajian, ada pasien berinisial KPM umur 50 tahun yang mengeluh sesak nafas, tidak mampu batuk, terdengar suara bunyi saat bernafas. Pasien tampak menggunakan otot pernapasan. Pasien mengatakan tersesak saat beraktivitas. Pasien tampak lemah dan pasien mengeluh sulit tidur. Jadi bagaimana rencana perawatan pasien agar tidak terjadi penurunan dan agar pasien menjadi lebih baik ke depannya? Jadi begini, masalah keperawatan yang kami temukan yaitu adalah yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Yang kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang keempat, bersihan jalan nafas berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Oke, baik. Jadi masalah pertama akan dibahas oleh perawat tadi, masalah kedua akan dibahas oleh perawat Stefi, dan masalah ketiga akan dibahas oleh perawat Yun. Masalah keempat akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi rencana apa yang akan diberikan kepada pasien? Jadi rencana yang akan saya lakukan dari masalah pola nafas tidak efektif. Yang pertama itu monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan, monitor sekutum. Selanjutnya posisikan semivoler atau voler, berikan minum hangat, lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal, berikan oksigen jika perlu. Selanjutnya anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari, anjurkan teknik batuk efektif. Selanjutnya kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran mukolitik jika perlu. Lalu bagaimana dengan perawat Stefi? Rencana apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah klien? Baik, rencana yang akan saya berikan kepada pasien dengan masalah pola tidur. Yang pertama, identifikasi pola aktivitas dan tidur. Yang kedua, identifikasi faktor pengganggu tidur. Yang ketiga, identifikasi makan dan minum yang mengganggu tidur. Yang keempat, identifikasi obat tidur yang dikonsumsi. Selanjutnya, modifikasi lingkungan, batasi waktu tidur siang, fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur, tetapkan jadwal tidur rutin, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit, anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur, anjurkan menghindari makan atau minum yang mengganggu tidur. Lalu bagaimana dengan perawat Yuyun? Rencana apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah klien? Rencana yang akan saya berikan kepada pasien yaitu yang pertama, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Kedua, monitor kelelahan fisik dan emosional. Ketiga, monitor pola dan jam tidur. Keempat, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Selanjutnya, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Selanjutnya, lakukan latihan tentang gerak pasif atau aktif. Selanjutnya, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Selanjutnya, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika dapat berpindah atau berjalan. Selanjutnya, anjurkan tidak panik. Selanjutnya, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Selanjutnya, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Selanjutnya, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Selanjutnya, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Baik, bagaimana dengan perawat Afifah? Rencana apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesehatan klien? Baik, rencana yang akan saya lakukan kepada pasien dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu identifikasi gangguan batuk, monitor adanya refleks sekutum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, monitor input dan output cairan. Selanjutnya, atur posisi semipolar atau polar.
pasang perlakuan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sekutu. Selanjutnya, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Selanjutnya, anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Selanjutnya, kolaborasi memberi politik atau ekspektoran jika perlu. Bagian jamnya itu bagaimana ya? Baik, karena intervensi yang saya lakukan yaitu bersiap dan prosedur efektif, jadi saya akan bekerja dari jam 9 sampai jam 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat Ari pada jam 10 sampai jam 13 siang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat Stevi pada jam 13 sampai jam 15.00 sore nanti. Dan yang terakhir, perawat tidur pada jam 15 sampai 17 nanti sore. Baik, Sus. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang masalah pasien dan rencana tindakan pasien. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah berdiskusi kali ini? Baik, perasaan saya sudah cukup senang karena akan mempermudah pekerjaan kita masing-masing. Saya juga merasa senang dengan diskusi kita pada hari ini. Semoga dengan diskusi ini kita dapat bekerja dengan mudah dan dapat bekerja sama dengan baik. Oke, baik. Saya rasa diskusi kita sudah selesai. Selamat bekerja dan tetap semangat. Baik, Sus.